Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 492. Mengingatkan imam ketika lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila imam lupa bacaan suatu ayat, maka makmum mengingatkannya dengan menyebutkan ayat itu, baik imam itu telah membaca ayat yang terlupa maupun belum. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat lalu membaca suatu ayat, tiba-tiba beliau lupa. Nabi itu tidak lupa, tapi dibuat lupa. Kata Nabi, lam unsi walakin unsa. Saya tidak lupa, tapi dibuat lupa, supaya tidak dituhankan. Tapi bukan berarti terus ada ayat yang Nabi lupa, karena itu berkaitan dengan wahyu, dijamin tidak akan ada yang hilang, kecuali yang dimansuh tilawah. Tiba-tiba beliau lupa lalu ragu dalam bacaannya itu. Setelah selesai beliau bertanya kepada bapakku Umar bin Khattab radhiyallahu an, apakah kamu ikut sholat bersama kami? Sayyidina Umar radhiyallahu an menjawab, iya, aku ikut. Beliau lalu bersabda, mengapa kamu tidak mengingatkan aku? Berarti kalau imam sedang lupa atau imam ragu dengan bacaannya atau salah dengan bacaannya, maka makmum yang hafal itu sepatutnya lah mengingatkan.
Siapa yang paling berhak mengingatkan? Idealnya yang di belakang imam, idealnya. Tapi kadang yang di belakang imam juga tidak hafal atau ngelamun. Maka yang hafal silakan mengingatkan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Makanya idealnya yang di belakang imam itu yang memang banyak hafalan Al-Qur'annya, sehingga kalau imam lupa bisa mengingatkan. Itu idealnya. Makanya Nabi berpesan betul, hendaklah yang di belakang itu adalah orang-orang yang utama di antara kalian. Jadi bukan sembarangan. Biasanya kalau masjid-masjid kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau serupa dengan itu, di belakangnya itu dikawal oleh 2 atau 3 penghafal Quran biasanya. Di belakangnya itu 2 atau 3 penghafal Al-Quran biasanya itu gitu. Memuji Allah ketika bersin. Berkata Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu an, aku salat di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kebetulan bersin. Maka aku ucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan dipenuhi dengan berkah sebagaimana yang disukai dan diridhoi oleh Rabb kita. Setelah selesai salat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tadi berbicara dalam salat? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Nabi pun bertanya untuk yang kedua kalinya, tetapi tidak juga yang menjawab. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan untuk ketiga kalinya, aku menjawab, wahai Rasulullah, akulah yang berbicara ketika salat tadi. Beliau pun bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih laqad dibtadara bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, pujian-pujian itu yang diucapkan tadi menjadi rebutan bagi 30 lebih malaikat agar merekalah yang disuruh membawanya ke langit. Saking senangnya malaikat nyatet pahala tahmid setelah bersin tadi itu dengan redaksi alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Oh, berarti dalam salat bersin mengucap alhamdulillah boleh? Boleh. Yang tidak boleh mengucap yarhamukallah, tidak boleh. Kenapa? Karena itu bicara dengan orang berarti. Kalau bicara dengan orang, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, tidak boleh dalam salat, bisa batal. Dalam salat itu kita hanya boleh bicara dengan Allah, termasuk zikir alhamdulillah tadi. Yang kedua, bicara dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Memang ada Ustaz, di dalam salat bacaan kita bicara dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada. Mana? Pas tahiyat itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita sedang bicara dengan Nabi itu. Assalamu, semoga keselamatan atasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat Allah pula serta barokahnya. Jadi di dalam salat itu kita ada bicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kita bicara dengan Allah, tiba-tiba disela dengan bicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengucap salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya apa? Salam kita dijawab oleh Nabi kira-kira? Pasti dijawab. Karena wajib menjawab salam itu kan. Fardu kifayah. Nah, Nabi sendiri, berarti Nabi ya wajib jawab. Kok kita nggak dengar Ustaz? Kuping kita yang bermasalah. Nah, kalau kuping kita dibuka oleh Allah hijabnya, maka insya Allah kita bisa mendengar jawaban itu.
Emang ada Ustaz orang yang pernah mendengar jawaban dari Nabi kita Muhammad SAW? Sebagian riwayat dari orang-orang yang mulia dengan izin Allah ada. Cuman kebanyakan kita mungkin tidak karena kuping kita banyak dipakai untuk yang enggak jelas. Itu seperti itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalau secara hukum pasti dijawab oleh Nabi salamnya itu. Pasti itu. Kan ada hadisnya juga kan? Setiap kali kalian ucapkan salam kepadaku, Allah satukan kembali roh dan jasadku, dan aku jawab salam kalian, kata Nabi Aukamakal. Kata para sahabat, bukannya jasad anda sudah hancur jadi tanah ya Rasulullah? Nabi bersabda Aukamakal, jasad seorang nabi haram dimakan oleh tanah. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat. Nanti insya Allah kita ketemu itu. Ada di situ. Nah, jadi salam kita dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas kita mengucap apa tadi? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tanpa kita sadari kita di dalam salat itu di samping yang utama kita bicara dengan Allah, di sela-sela kita bicara dengan Allah, tiba-tiba kita disuruh bicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tahiyat akhir itu wajib itu hukumnya. Di tahiyat akhir. Pun lanjut. Terus kemudian sujud di kain atau serban. Ketika sholat seseorang diperbolehkan sujud di atas pakaian atau serban yang dipakainya. Jika ada udzur, kalau ada udzur, hal ini merujuk kepada hadis berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan mengenakan selai baju yang ujungnya digunakan sebagai alas untuk menahan panas atau dingin di waktu sujud. Adapun jika tidak ada udzur makruh hukumnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i bisa tidak sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau bapak-bapak sih jarang, yang sering ibu-ibu ini mukena itu. Mukena kan bergerak bersama dengan ibu-ibu. Nah, pas sujud kadang mukenanya itu dipakai untuk sajadah. Kalau dalam mazhab Syafi'i kalau tidak ada udzur batal salatnya. Kalau dalam mazhab Hanafi makruh. Kalau ada udzur itu contohnya apa? Dicontoh dalam hadis ini karena ada panas atau karena ada dingin. Dalam konteks sekitaan, maaf ya, misalnya lantai masjidnya kotor, sehingga terpaksa kita menggunakan itu sebagai sajadah, maka itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sajadah yang terlepas, sajadah surban yang terlepas tidak kita pakai, maksudnya tidak apa-apa kalau itu. Jadi nggak apa-apa kita kayak di karpet ini nggak ada masalah. Yang dimaksud itu kalau kita menggunakan pakaian yang bergerak bersama dengan kita dalam sholat itu sebagai sajadah, itu yang tidak boleh. Kecuali ada apa tadi? Udzur. Itu seperti itu. Kalau laki-laki jarang terjadi, ibu-ibu biasanya. Yang boleh dilakukan ketika sholat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah telah menyebutkan secara ringkas hal-hal yang boleh dikerjakan ketika sholat. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya dalam sholat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat sedangkan Siti Aisyah radhiyallahu anha melintang di atas beliau, di antara beliau dan kiblat. Jika sujud beliau mendorong Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan tangan beliau sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha menarik kakinya. Jika beliau berdiri, Siti Aisyah radhiyallahu anha kembali merentangkan kakinya. Loh, emang boleh Ustaz? Boleh kalau nggak pakai sutro. Loh, terus kok bisa begitu? Berarti kamar beliau sempit. Kamar beliau sempit saat itu berarti. Sampai harus berbagi tempat. Yang satu sholat, yang satu tidur. Siti Aisyah radhiyallahu anha kakinya melintang di hadapan Nabi antara beliau dengan kiblat. Kalau Nabi mau sujud ditusuk kakinya, nyet,
tarik supaya Nabi bisa sujud. Boleh kalau nggak pakai sutroh. Kalau pakai sutroh nggak boleh. Kalau pakai sutroh, kalau itu kalau nggak pakai sutroh nggak apa-apa. Allahu Akbar. Ketika sedang sholat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh setan yang bermaksud memutuskan sholat beliau. Beliau lalu menarik setan itu dan mencekiknya hingga lidahnya menjulur ke tangan beliau. Di tengah-tengah beliau sholat, tiba-tiba ada setan yang menggoda beliau. Setan dari bangsa jin ditangkap sama beliau, dicekek. Sampai kalau dalam satu riwayat air liurnya itu membasahi tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis yang lain, kalau aku tidak takut terjadi fitnah, heboh maksudnya, akan aku ikat jin ini, setan dari sini, di tengah-tengah lapangan biar dibuat mainan anak-anak. Jadi jin itu bisa ditangkap juga. Tapi ini dalam konteks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat. Kalau di kalangan para sahabat ada enggak yang begitu? Ada. Contoh, jenengan kalau pernah baca, ada dalam tafsir Ibnu Katsir itu di antaranya tentang ayat kursi, tentang ayat kursi. Iblis itu pernah menyerupai orang tua. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu an ditugasi menjaga perbendaharaan kaum muslimin. Nah, iblis ini mengiba kepada Abu Hurairah, minta diberi bagian harta itu. Abu Hurairah kasihan, dikasih sama Abu Hurairah. Terus Nabi datang. Aukamakal, ada apa Abu Hurairah? Ada orang tua ya Rasulullah minta perbendaharaan kaum muslimin, dia orang tua, kasihan, saya kasih aja udah. Kata Nabi, aukamakal, kamu tertipu. Itu tadi yang datang iblis itu. Jadi yang datang siapa? Iblis. Kata Abu Hurairah, tak titeni. Besok kalau datang saya tangkap dia, kata Abu Hurairah. Akhirnya datang lagi orang tua itu lagi. Inilah lihainya iblis dalam menipu ya. Sudah ditandain tuh, masih ketipu lagi tuh Abu Hurairah yang kedua itu. Masih kena juga itu. Itu lihainya iblis dalam menipu. Abu Hurairah kena lagi itu. Tak lama Nabi datang lagi. Ada Abu Hurairah. Orang tua kemarin datang lagi ya Rasulullah, dia kamu tertipu lagi. Itu iblis itu. Kata Abu Hurairah, tidak untuk yang ketiga kalinya. Yang ketiga, aukamakal, begitu yang ketiga kalinya dia datang, oleh Abu Hurairah ditangkap, akan saya hadapkan kamu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang tua itu, jangan takut. Iblis itu sangat takut kalau dihadapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata iblis, peace, damai. Mau enggak kamu saya ajari sebuah doa, kata iblis. Yang kalau kamu baca ini, kamu akan selamat dari tipu daya saya. Apa itu? Baca ayat kursi. Terus sama Abu Hurairah dilepaskan. Berarti iblis bisa ditangkap itu oleh Abu Hurairah. Dilepas akhirnya. Terus dah lama Nabi datang lagi. Ada apa Abu Hurairah? Itu tadi ya Rasulullah, orang tua itu lagi saya tangkap. Begitu saya mau laporkan kepada panjenengan, dia teriak-teriak tidak mau, minta tolong lah. Akhirnya dia ngajak saya damai. Saya diajari baca ayat kursi ya Rasulullah, supaya saya selamat dari tipu dayanya. Nabi sambil tersenyum mengatakan, aukamakal sadaqal kadzub, tumben tukang bohong itu jujur, kata Nabi. Tumben tukang bohong itu jujur, kata Nabi. Sadaqal kadzub, katanya aukamakal, tumben tukang bohong itu jujur, kata Nabi aukamakal. Nah, itu kalau ingin selamat dari sihir, dari tipu daya setan, berbanyak baca ayat kursi. Allah. Pernah juga ada seorang sahabat, itu ada dalam kitab Hayatus Sahabah. Ada sahabat itu pas salat malam itu bawa pisau beliau. Bawa pisau belati lah. Terus ditanya oleh sahabat yang lain, "Buat apa kamu salat malam di sini bawa belati?" katanya. "Kemarin saya salat di sini diganggu oleh setan. Nanti kalau muncul saya tusuk dia," katanya.
Sahabat itu gitu, Pak. Nah, setan itu kalau kita berani, dia takut. Kalau kita takut, dia berani. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau ada penampakan dari bangsa jin menampakkan diri ke kita, kata Ibnu Abbas, maju. Jangan mundur, maju kata beliau. Nanti dia yang pergi. Tapi majunya jangan kosongan, Pak. Majunya kosongan. Maju sambil bersolawat, sambil baca ayat kursi, sambil baca la haula wala quwata illa billah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar dan ruku di atas mimbar pula. Apabila hendak sujud, beliau turun dan mundur sampai ke bawah, kemudian sujud di atas tanah. Setelah itu beliau kembali naik. Itu ceritanya Nabi ngajari salat kepada para sahabat supaya yang lain melihat Nabi salatnya di atas mimbar. Sahabat yang ngeliatin semua. Nanti begitu ruku sujud Nabi turun, karena mimbarnya kan tidak bisa dipakai untuk sujud soalnya, makanya beliau turun. Jadi pas ruku dan sujud beliau turun, tapi pas gerakan-gerakan yang lain Nabi di atas mimbar supaya dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Rukunya di atas mimbar, pas sujud yang turun ya, mohon maaf. Ruku di atas mimbar masih bisa, sujudnya nggak bisa, karena mimbar kan nggak bisa tempat sujud, Pak. Makanya sujudnya beliau turun. Terus kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap dinding yang beliau gunakan sebagai sutroh. Tiba-tiba datang seekor hewan yang hendak lewat di depan beliau. Beliau pun lalu mendesaknya hingga perut hewan itu hampir menempel ke dinding dan binatang itu akhirnya lewat di balik dinding. Kalau pakai sutroh, kalau ada apa atau siapapun lewat dihadang, Pak. Menghadang orang yang lewat itu boleh dalam sholat. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kalau kita menggunakan sutro, ada pembatas di depan. Kalau nggak pakai sutro ya jangan. Orang lewat biarin aja. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, tiba-tiba ada dua orang budak dari Bani Abdul Muthalib berkelahi. Beliau lalu menarik dan memisahkannya dari pertikaian itu, sedangkan beliau tetap tidak membatalkan salatnya. Lafaz Ahmad, kedua saya itu ditendang dengan lutut Nabi kita Muhammad SAW. Kalau beliau memisahkan keduanya, sedangkan beliau masih tetap salat. Bayangkan ya, ada dua orang berkelahi, Nabi bisa memisahkan sambil sholat. Itu kemampuan bela dirinya Nabi lumayan berarti. Bukan cuma lumayan, top itu. Orang Arab itu rata-rata bela dirinya itu gulat, orang Arab itu. Tapi Nabi itu beda. Saya baca dalam sirah itu ya. Ada seorang jawara Mekah, saat kafir Mekah itu suka mengganggu dakwanya Nabi kita Muhammad SAW. Suatu saat Nabi tantang duel. Ditantang duel sama Nabi itu. Kalau kamu menang, kamu boleh ganggu saya terus lah. Tapi kalau saya menang, kamu jangan ganggu saya lagi, kata Nabi. Akhirnya duel itu. Nah, menurut riwayat itu yang saya baca ya, Okamakal, itu orang itu ditangkap tangannya, dipegang lehernya, dijatuhkan. Padahal biasanya orang Arab itu rata-rata bela dirinya itu gulat, rata-rata. Tapi Nabi itu kayak pencak silat gitu. Makanya ada yang mengatakan Nabi itu secara genealogi itu tidak murni Arab. Memang orang Quraisy itu tidak murni Arab, orang Quraisy itu. Yang asli Arab kan Yaman. Yaman itu asli Arab kalau Yaman itu. Arab Selatan. Yang hitam kecil-kecil itu Arab asli itu. Kalau Quraisy, ya kan Yaman kan biasanya yang asli kan hitam kecil-kecil itu, Arabnya itu. Kalau Arab Utara, Quraisy itu putih, bersih, tinggi-tinggi. Itu Nabi itu yang Arab Utara itu. Dan itu memang tidak murni Arab. Makanya ada riset yang saya pernah ikuti itu, bahwa secara Nabi bangsa Arab, iya Nabi bangsa Arab, tapi tidak murni bangsa Arab. Karena orang Quraisy itu persilangan dari aneka suku bangsa. Ketika Nabi Ismail alaihissalam
tinggal di Ka'bah bersama ibunya dan berkeluarga, itu beliau menikah dengan aneka suku bangsa yang berada di sekitar situ yang izin tinggal di situ saat itu. Makanya persilangannya banyak Nabi itu. Nah, makanya Nabi itu walaupun orang Arab, tapi sikapnya tidak mirip orang Arab saat itu. Itu yang membuat orang-orang Yaman penasaran, pengen tahu, kok ada orang Arab santunnya luar biasa. Di saat orang Arab jalannya begini, Nabi itu nunduk jalannya. Monggo dibaca dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi itu, orang Arab kalau jalan kan gini, Nabi itu nunduk gini jalannya. Kalau nunjuk itu 5 jari Nabi itu. Orang Arab kan gini-gini. Nabi itu 5 jari. Kalau nunjuk itu 5 jari. 5 jari gini Nabi. Terus kalau dipanggil, gak cuma noleh wajahnya, tapi dengan badannya. Sopan banget kan? Sopan banget Nabi. Nabi itu kalau ngomong sama orang yang lebih tua, seperti orang sakit ngomongnya, pelan. Orang Arab kan ngomong tinggi, oh orang Arab itu. Tapi Nabi kalau bicara dengan pamannya, itu seperti orang sakit Nabi itu. Pelan, nggih gitu, pelan. Betul ya, daging pelan banget. Itu kan bukan tradisi Arab itu. Mau nanti baca, Nabi itu kalau bicara dengan sahabat Abbas, itu seperti orang sakit Nabi itu. Pelan banget ngomongnya sama pamannya. Nggih paman, Pak. Ngomongnya halus Nabi itu. Orang Arab, tapi makanya orang Yaman tuh penasaran, kok ada orang Arab halus kayak gitu. Makanya terus punya kebiasaan yang orang Arab gak punya. Kebiasaan itu apa? Tahanus di gunung, di Gua Hira itu. Yang biasa tapa berata itu siapa coba? Orang Jawa atau orang Nusantara lah. Coba bayangkan itu. Nah, terus Nabi itu punya kebiasaan itu coba. Yang itu tidak dimiliki oleh orang bangsa Arab itu tidak punya sejarah tapa atau bersemedi di gua. Dan Nabi bertahanus di gua. Nabi tafakur, dan itu kebiasaan ayahnya juga Abdullah, Said Abdullah itu gitu kebiasaannya. Said Abdullah. Dan itu bukan kebiasaan bangsa Arab. Makanya ada yang mengatakan Nabi itu bangsa Arab pasti itu. Cuman beliau secara genealogi silangannya banyak karena dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail sendiri itu sudah persilangan dari Persia dan Tunisia, dematan begitu, terus sampai nanti beliau berketurunan berkeluarga dengan suku lintas suku bangsa, terus gitu, terus jadinya Arab Utara itu. Makanya bela dirinya Nabi pun bela dirinya kayak bela dirinya dengan itu. Kan beliau jago bela diri itu. Masya Allah. Itu seperti itu. Pun lanjut ya. Sampai mana tadi? Nabi itu bisa melerai. Berarti beliau bela dirinya lumayan. Masya Allah. Lumayan hebat. Nabi kok lumayan. Nabi hebat Nabi itu. Masya Allah. Boleh gitu, boleh. Nabi pernah melakukan tanpa membatalkan sholat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat. Lalu ada seorang anak yang hendak lewat di depannya. Maka beliau memberi isyarat dengan tangan beliau supaya ia kembali, tidak lewat maksudnya. Akhirnya anak itu pun kembali. Setelah itu ada seorang budak wanita yang hendak lewat di depan beliau. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau agar ia kembali. Tetapi ia tetap saja lewat di depan beliau. Setelah selesai sholat beliau pun bersabda, memang kaum wanita itu tidak suka mengalah. Ini dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Ras terkuat. Nabi aja dilawan. Allah. Surah Al-Mujadilah itu kan sama itu. Seorang wanita yang didihar oleh suaminya. Didihar apa diilah? Didihar oleh suaminya. Itu langsung mengadu kepada Allah itu. Siapa namanya lupa itu. Itu kalau di masa Sayyidina Umar, wanita yang ini kalau lapor kepada Sayyidina Umar langsung direspon. Kata sahabat yang lain, Anda itu sosok yang sangat ditakuti, tapi kenapa dengan wanita ini Anda begitu
responsif, langsung ditanggapi laporannya. Kata Sayyidina Umar, orang ini di masa Nabi pernah lapor kepada Allah, direspon oleh Allah dengan wahyu. Maka saya nggak berani tidak merespon wanita ini, gara-gara responnya itu direspon oleh Allah melalui wahyu dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah itu. Allahu Akbar. Suatu saat saya pernah nulis status gini, lagi ngantri di ATM kan, tiba-tiba ada ibu-ibu nyerobot, maaf ya sebentar saya mau ngambil uang. Nah, terus saya ngantri mau ngambil apa? Paham nggak? Kan kita ngantri di ATM, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyerobot itu. Sebentar, saya duluan ya, saya mau ngambil uang. Iya, ngambil uang. Terus saya mau ngambil apa? Paham nggak maksudnya? Emak-emak repot. Saya duluan ya, saya mau ngambil uang. Kita pada ngantri di ATM mau ngambil uang. Ya, terus kita mau ngambil apa? Ngambil uang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengembus-embus dalam salat. Adapun hadis yang menyatakan bahwa mengembus-embus dalam salat itu berarti berbicara, maka hadis ini tidak bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Sa'id dalam sunannya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hal ini dapat dilihat dari ucapannya, jika betul-betul sah, sebab Rasulullah Muhammad SAW menangis di waktu sholat dan juga mendehem, maksudnya mengembus-embus itu maksudnya nangis itu, sambil nangis itu Nabi itu. Itu Nabi. Dan itu tidak apa-apa itu. Asal memang ekspresi asli ya, ekspresi nangis betulan, bukan karena disengaja. Dehem itu kalau batuk bener nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dehem nyindir imam, nah itu batal kalau itu. Tapi kalau memang betul-betul batuk, tidak apa-apa. Ada contohnya, ada itu kalau imamnya kepanjangan, kadang makmumnya pada batuk semua itu. Kalau disengaja batuk, padahal tidak batuk, batal sholatnya. Hati-hati itu. Tapi kalau asli batuk, tidak apa-apa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ada suatu saat di mana aku harus datang ke tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika datang, tentu aku meminta izin untuk masuk. Jika sedang sholat, beliau akan mendehem, dan aku pun masuk. Sedangkan jika tidak sholat, beliau akan memberikan izin itu secara lisan. Menurut Nasi Ahmad, aku mempunyai waktu-waktu tertentu untuk mengunjungi Rasulullah Muhammad SAW, baik malam maupun siang. Jika aku datang dan beliau sedang sholat, beliau pun akan mendehem. Kalau merujuk pada riwayat ini, mendehem dalam pengertian ngasih isyarat yang diperlukan itu diperbolehkan. Cuman kalau lihat dari modelnya, ini sholat sunnah bukan sholat fardu. Nah, makanya kalau jenengan sholat, terus kemudian ada tamu, supaya dia tahu kalau Anda sholat, itu bisa dikencengin lah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah misalnya gitu, tidak apa-apa. Kalau cuma batuk doang dikira nanti ini ada orang yang nggak dibuka-buka pintu padahal sedang sholat. Yang betul ya dikeraskan gitu aja. Diriwayatkan oleh Ahmad dan diamalkannya sendiri, yang mendehem di dalam sholat dan saat itu, dan hal itu menurut pendapatnya tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dalam fikih mazhab Syafi'i batal. Yang saya pahami batal dalam mazhab Syafi'i. Kalau kecuali memang betul-betul butuh dehem. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kecuali imam itu boleh mendehem karena dia kan mau mengomando supaya kemudian tidak serak, boleh tidak apa-apa kalau ada keperluan itu. Pada waktu sholat kadang-kadang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kaki telanjang tanpa memakai sendal terompa, dan kadang-kadang dengan memakai sendal terompa. Menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh sholat dengan memakai terompa untuk menyelisih kebiasaan orang-orang Yahudi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang sholat hanya dengan mengenakan sehelai atau dua helai baju, tetapi dengan memakai dua helai baju lebih sering beliau lakukan.
Nabi kadang sholat pakai pakaian yang biasa maksudnya gitu ya. Tapi kadang beliau juga menggunakan pakaian yang berlapis. Umumnya Nabi kalau sholat itu menggunakan 2 lapis atau 3 lapis umumnya. Tapi Nabi pernah menggunakan hanya 1 lapis. 1 lapis itu pakaian biasa lah. Kalau 2 lapis bagaimana? Ini bayangan saya aja ya. Beliau pakai semacam pakaian dalam, terus kemudian baju seperti ini. Nah, terus ya sudah 2 lapis. Kalau 3 lapis berarti beliau pakai pakaian dalam dan pakaian luar tambah 1 lagi yang semi chest panjang itu. Ya seperti gamis tapi yang bukaan itu. Aukamakal seperti itu. Kiranya seperti itulah. Nah, maksudnya apa ini? Berarti Nabi pernah mencontohkan menggunakan pakaian biasa supaya orang tidak menganggap menggunakan pakaian yang bagus itu wajib. Yang penting nutup aurat. Namun yang lebih baik memang berpakaian yang baik. Kalau bahasa Al-Qur'annya khudzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakanlah perhiasanmu saat kamu sholat. Itu perintah dalam Al-Qur'an. Boten, itu lebih sering malah Nabi itu. Lebih sering begitu Nabi. Nabi lebih seringnya Nabi itu salat rangkap 2, rangkap 3, Seringnya Nabi itu salat rangkap 2, rangkap 3. Ini ya. Jadi tetapi dengan memakai 2 helai baju lebih sering beliau lakukan. Berarti sering Pak, tidak berkaitan dengan musim berarti. Memang Nabi itu orangnya rapi, orangnya apik lah orangnya itu. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu malah pernah, kalau bahasa kita sholat pakai kaos oblong lah kalau bahasa kita. Ditegur saat kamu sholat kok begitu? Kata beliau, sengaja saya lakukan supaya orang tahu sholat begini juga sah gitu loh. Itu tujuannya apa coba? Supaya orang-orang yang dalam perjalanan yang mungkin merasa tidak pakai baju koko, nggak pakai baju hem, hanya pakai kaos, itu tetap bisa sholat gitu maksudnya. Yang penting auratnya terjaga, itu aja sebenarnya gitu. Kan kadang ada orang itu yang nggak mau sholat dengan dalih karena pakaiannya cuman kaos atau padahal selama menutup aurat ya bisa sholat walaupun hanya dengan kaos, itu seperti itu. Mengandaikan bajunya kupak najis dan memang nggak mungkin ganti misalnya, dan nggak mungkin dicuci juga misalnya, tetap sholat dengan pakaian najis itu tidak ada masalah. Bahwa nanti diulang lebih baik. Andaikan nggak diulang karena unsur terpaksa ya tidak ada masalah juga, bukan kita dengan sengaja menggunakan yang najis, tapi lebih kepada karena keadaan yang terpaksa. Justru ketika orang memilih tidak sholat itu yang keliru. Nun sewu nggih misalnya kerja di bengkel, kupak oli, kupak gumuk misalnya, terus nggak sholat, malah salah itu. Yang betul tetap sholat. Kalau sekiranya nggak mungkin dibersihkan sampai betul-betul bersih, yang penting sah. Walaupun kotor tidak ada masalah, karena kotor itu belum tentu najis. Andaikan najis sekalipun, karena kerjanya maaf ya habis bersihin comberan dan sudah masuk waktu sholat dan tidak ada pakaian lagi kecuali itu, dan tidak mungkin dicuci misalnya karena nggak ada air yang suci misalnya, dan sholat ala kadarnya, itu yang benar ya tetap sholat. Bahwa nanti ketika dia sampai rumah bersih dia ulang sholatnya itu lebih baik. Andaikan tidak bagaimana? Kalau memang dihitung dalam kategori darurat dan memang udzur atau hajat yang mendesak, kondisi yang sulit, maka itu sudah cukup, karena ada kaidah yang mengatakan rukhsah yang diambil, keringanan yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Walaupun kalau mengulang tentu lebih baik. Nah, lebih menenteramkan lah istilahnya gitu. Tapi ketika dia mengatakan memutuskan tidak sholat, justru itu salah. Jadi ketika dia memutuskan tidak sholat itu justru yang salah. Yang betul dia tetap sholat, itu yang betul. Walaupun dengan ala kadarnya. Termasuk nun sewu nggih, sebagian orang yang sakit, maaf ya naudzubillah misalnya, penuh dengan selang, infus, kabel atau macam-macam. Sehingga tayamum pun nggak mungkin karena anggota tayamum kena semua misalnya gitu ya. Terus bagaimana? Udah sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sholat apa namanya itu kalau dalam madzhab Syafi'i namanya sholat li hurmatil waqti namanya. Sholatnya bagaimana? Sebisa-bisanya udah. Kalau meninggal tidak punya hutang sholat kata para ulama. Kalau sehat
Nah, karena ini nggak pakai bersuci, nggak pakai tayamum, nggak pakai wudhu, diulangi lagi nanti kalau sudah sembuh. Kalau nggak sembuh meninggal tidak punya hutang sholat. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i namanya sholat dihormatil waqti namanya. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai tidak sholat pokoknya. Ya, saya teringat cerita ada seorang kiai, Allah yarham. Seorang kiai itu beliau udah nggak sadar, tapi tiap mendengar ada adzan dengan izin Allah, mungkin beliau masih dengar adzan, itu matanya bergerak-gerak. Kata saudaranya, beliau ini ahli sholat, selalu sholat tepat waktu lah. Mungkin beliau sedang sholat itu, tapi pakai gerakan mata saja. Itu. Dan itu ya tanpa wudhu, tanpa tayamum, sudah kayak gitu keadaan. Kan nun sewu beberapa orang kan nun sewu kupak najis. Ya udah sholat seadanya itu aja udah. Kalau memang nggak mungkin tayamum, nggak mungkin wudhu misalnya nggak mungkin ya udah sholat. Yang penting sholat, jangan tidak sholat itu aja pokoknya. Itu andai kan meninggal tidak punya hutang sholat, kalau sembuh diulangi sholatnya gitu aja. Ngoten, itu rumusnya sederhana. Saking pentingnya sholat. Dalam kondisi perang sekalipun masih wajib sholat. Namanya sholat khauf. Dalam kondisi perang sekalipun. Pokoknya mengambil putusan tidak sholat itu salah besar pokoknya gitu. Tapi kalau masih sholat walaupun ala kadarnya itu masih benar. Masih ada benernya gitu maksud saya itu. Dan saya ulang tadi, kalau meninggal tidak punya hutang sholat. Kalau sembuh diulang sholatnya. Itu seperti itu. Pun bisa dimengerti ya. Itu saking pentingnya sholat. Membaca ayat Al-Quran sambil melihat mushaf boleh. Zakwan, budaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah menjadi imam bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha di bulan suci Ramadan. Dalam salat yang baca ayat Al-Quran sambil melihat mushaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, bila ia sesekali membolak-balik halaman mushaf, maka salatnya tidak batal. Begitu juga bila seorang melihat catatan selain Al-Quran dan diulang-ulangnya dalam hati walaupun lama, salatnya tidaklah batal, tetapi hukumnya hanya makruh. Demikian yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Imla. Salat sambil lihat mushaf boleh. Cuman tidak dianjurkan. Saya ulang, boleh. Cuman tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena pertama mengganggu kekhusyuan. Salat itu yang diutamakan khusyuknya. Mending baca surah yang kita mudah. Tidak usah maksain baca surah yang kita sulit. Karena yang diutamakan dalam salat itu khusyuk. Satu. Yang kedua, kalau orang buka mushaf menjadikan orang itu malas menghafalkan Al-Quran. Makanya dianjurkan untuk tidak melihat mushaf supaya semangat menghafalkan Al-Quran. Tapi Ustadz, saya ingin baca banyak. Boleh, tidak apa-apa, silahkan. Kan sekalian khutmul Quran Ustadz. Saya sengaja baca sambil pegang mushaf supaya saya bisa baca banyak Ustadz. Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Sambil murojaah hafalan Ustadz, boleh, tidak apa-apa. Cuman tidak lebih baik. Yang lebih baik dalam salat itu diutamakan khusyuknya. Satu. Yang kedua, diutamakan tidak membuka mushaf supaya semangat menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau ngandelin mushaf dalam arti dalam sholat maksudnya, itu berarti membuat orang itu nanti malas untuk menghafalkan Al-Quran. Itu diantara pertimbangan para ulama itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Takbir Idul Adha atau takbir di bulan Dzulhijjah itu dibagi dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir kapan saja, kalau muqayyad itu sehabis salat fardu. Untuk takbir mutlak bisa dibanyakin takbir mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari tasyrik selesai. 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 berarti. Itu lagi di pasar, lagi di rumah, lagi di kantor, itu sambil dalam perjalanan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir mutlak namanya. Kapan saja. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah akhir hari tasyrik itu. Itu satu dulu. Yang kedua, takbir muqayyad yang habis sholat itu dibaca dari hari Arafah subuh. Ini kan insya Allah pemerintah sidang isbatnya tanggal 17, betul insya Allah tanggal 17 sidang isbat. Ya nanti lihat aja nanti itu. Jadi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan 10 Dzulhijjah tanggal 27 ya, 27 Mei insya Allah hari Rabu. Nah sementara kalau pemerintah sedang isbatnya nanti tanggal 17 insya Allah. Nah itu dari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah subuh itu sampai tanggal 13. Jadi tanggal pas puasa Arafah subuhnya itu Pak, dari subuh itu sehabis sholat subuh itu sudah mulai takbir muqayyad itu. Mulai takbir muqayyad sampai tanggal 13 Dzulhijjah asar. 5 waktu. 13. Boten, mulainya dari subuh. Arafah, hari Arafah subuh. Hari Arafah subuh. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Boten dari Isya, boten dari dari subuhnya, bukan dari Isyanya. Dari subuhnya malah. Dari subuhnya malah Pak. Khusus Dzulhijjah. Dzulhijjah itu Pak dari tanggal 1 itu takbir mutlak sampai tanggal 13. Takbir muqayyad dari hari Arafah subuh Pak. Jadi takbiran sholat. Takbiran selesai sholat. Ya tidak apa-apa malamnya, kan dari subuhnya boleh udah. Nggih mboten napa-napa. Wong dari subuhnya aja boleh kok, sunnah sudah. Dari subuh itu udah sunnah, apalagi dari malamnya boleh banget, sunnah banget itu. Nah, terus takbirnya sama dengan Idul Fitri, Pak. Selain takbiratul ihram rakaat pertama 7 kali. Selain takbiratul ihram rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Nah, status mengulang, saya ulang, status mengulang takbir 7 atau 5 kali itu sunnah hukumnya. Kalau imam lupa, makmum tidak usah heboh, tetap sah sholatnya. Biasanya imam rakaat kedua lupa kadang itu. Kalau saya pribadi jadi imam, biasanya saya ngomong ke jamaah, nanti kalau imam lupa tidak takbir 7 atau 5 kali nggak usah heboh, karena hukumnya sunnah, tetap sah sholatnya. Saya ngomong gitu biasanya kalau saya pribadi itu. Ngoten nggih Pak? Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain silakan. Nggih monggo Pak Jiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih betul. Nggih. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Secara prinsip di dalam bicara mustahiknya kurban itu ada 3. Pertama yang berkurban, yang kedua sebagai hadiah, yang ketiga untuk fuqara masakin. Untuk bagi yang berkurban
Boleh minta, boleh. Nabi pernah minta. Nabi pernah minta bagian daleman beliau, bagian jeroan. Nabi pernah minta. Jadi kalau misalnya jangan minta, monggo. Nah, karena ini bertuju, nggak harus musyawarah sih ya. Ngomong baik-baik aja lah. Ngomong baik-baik aja. Ngomong baik-baik aja. Saya minta anu ya. Tapi kalau udah pasrah sama panitia, mintanya jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak mintanya, kata panitia belen dewe ais. Ya, jadi kan kadang maaf ya, ada pengorbanan kadang agak anu. Nanti saya minta anunya ya. Itunya juga ya, ininya juga, boh. Akeh njaluke. Jare sing panitia belen dewe ae lek ngono carane. Jadi dimusyawarahkan baik-baik aja lah, ngomong baik-baik. Boleh minta, boleh, tak apa-apa. Kalau di beberapa masjid yang saya pernah tahu ya, ditanya nanti minta bagian apa gitu. Nanti minta bagian apa gitu. Taruhlah misalnya di bagian sapi dia nggak kebagian karena sudah diambil oleh yang lain. Diambilkan dari bagian sapi orang lain boleh, tidak ada masalah, kan sebagai hadiah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya boleh, tidak ada masalah. Itu sebagai hadiah kan tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Dan itu kewenangan panitia karena panitia itu sebagai wakil yang dari pasrai. Itu pasrah penuh. Orang yang kurban jangan ikut-ikut sudah itu, kecuali ditanya oleh panitia mau bagian apa Pak gitu. Namanya udah pasrah ya terserah. Kalau pasrah masih ikut-ikutan aja enggak, jangan pasrah kalau gitu. Jangan mewakilkan kalau gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Pak. Pak Yusrisal monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berkaitan dengan masalah sholat berjamaah Ustaz. Kita yang berada di belakang imam, Ustaz mengatakan tadi, yaitu bertugas. Kalau seandainya salat imam itu salah, kita yang memutuskan kita benarkan atau kita yang Betul. Tapi ada ini Pak Ustaz, kita sebagai makmum ya, diharuskan juga membaca surat Al-Fatihah ketika imam itu membaca ayat. Betul. Manakala si imam itu tidak memberikan jeda antara selesainya imam itu membaca surat Al-Fatihah dengan membaca ayat, tidak sempat kita untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau seandainya kita ditugaskan untuk memperbaiki, padahal kita sibuk membaca surat Al-Fatihah, bagaimana kita mengetahui bahwa imam itu salah dan tidak? Nah, pertanyaan saya, mana yang lebih baik Pak Ustaz? Ya, apakah bacaan kita itu sudah dihafal oleh imam, atau kita ikut-ikutan juga membaca surat Al-Fatihah? Nah, itu satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan saya kedua berkaitan dengan puasa 9 Zulhijjah. Ya, kemudian ada puasa kalian bulan Ramadan. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, mungkin saja ya hari Arafah ketika melihat TV ini orang sedang di Arafah ini, ya, kita harus berpuasa Arafah. Tapi di Indonesia belum lagi 9 Zulhijjah, karena sesuai dengan viral ya yang dikeluarkan nanti maklumat dan Kemenak kita berbeda dengan yang kita lihat tayangan di TV pada saat di sana para penonton udah nah biasanya kita pakai yang mana Pak Ustaz? Bagus. Pada saat kita melihat di TV ada jemaah yang sedang mengikuti Arafah, Bagus. yang berbeda 9 Arafahnya dengan wukuf di Arafah di Arafah. Bagus. Baik. Sami-sami. Yang pertama gini. Kalau harus pilih apakah diam dan mendengarkan bacaan imam atau kita baca suratul Fatihah, kalau dalam madhab Syafi'i baca Fatihah. Karena wajib itu bagi imam dan makmum wajib baca suratul Fatihah, baca Fatihah itu. Sementara mengingatkan imam salah itu tidak wajib. Baca Fatihah itu dalam madhab Syafi'i bagi imam maupun makmum wajib.
Sementara mengingatkan imam itu tidak wajib. Maka kalau harus pilih baca Fatihah, kecuali Bapak atau sebagian panjenengan ngikut madhab yang mengatakan kalau imam sedang membaca maka diam dan dengarkanlah. Itu kata Ibnu Katsir, ada 3 pendapat itu kan kata Ibnu Katsir. Satunya itu. Cuma kalau saya pribadi karena saya bermadhab Syafi'i, saya pilih baca Fatihah. Nah, adapun kemudian kalau imam salah, saya tidak bisa mengingatkan karena saya konsentrasi pada Fatihah saya, maka saya pilih Fatihah saya karena mengingatkan imam itu sunnah, tidak wajib. Itu satu dulu nggih, itu dulu. Nah, kemudian yang kedua begini. Kalau Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Arafat itu tempat. Wukuf itu bukan di Arafah, di Arafat. Kalau wukuf bukan di Arafah, di Arafat. Kalau saum puasa Arafah. Jadi istilah yang Nabi gunakan kalau untuk puasa Arafah, kalau wukuf Arafat. Dan itu beda. Maka wukuf di Arafah dengan hari Arafah itu 2 hal yang berbeda. Arafat itu tempat wukuf, kalau Arafah itu hari. Kita bicara histori hadisnya nih. Kita bicara sababul wurudnya. Ibadah haji sebelum Nabi ada enggak? Ada. Sebelum Nabi sudah ada, ibadah haji sudah ada. Cuman ibadah haji sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu tidak ada wukuf di Arafah. Tapi hari Arafah sudah ada. Karena pada tahun kedua Hijrah itu puasa Arafah sudah disyariatkan. Puasa Arafah sudah disyariatkan. Kalau haji sudah ada sebelumnya. Tapi wukuf di Arafah belum ada. Wukuf di Arafah itu baru ada seketika Nabi haji. Jadi sebelumnya nggak ada wukuf di Arafah. Tapi puasa Arafah sudah ada. Jadi puasa Arafah itu tanggal 9. Sementara wukuf di Arafah itu istilahnya bukan Arafah tapi Arafat. Maka ini 2 hal yang berbeda. Makanya ulama madhab Syafi'i terutama yang mengatakan acuan puasa Arafah kita bukan wukuf di Arafah, tapi di negeri kita tanggal berapa. Kecuali negeri yang berdekatan dengan negeri Arab Saudi, Mekah. Jadi Jazirah Arab lah. Jazirah Arab itu sepatutnya ngikut dengan wukuf. Kenapa? Karena waktunya bersamaan. Kalau kita nggak bersamaan, kita ini di sini jam 4 atau jam 5 sore, itu di sana baru mulai wukuf. Kita cuma dapat 2 jam atau 1 jam. Sementara kalau di Papua sana malah nggak kebagian malah. Jadi kalau kita mau puasa Arafah itu acuannya bukan wukuf dalam madzhab Syafi'i ya, tapi tanggal. Karena Arafah itu tanggal, kalau Arafat itu tempat. Ngerti nggih Pak Haji? Nah, kalau Bapak nanya saya termasuk yang mengacu pada tanggal. Karena saya ulang ya, puasa Arafah itu sudah ada sebelum adanya wukuf di Arafah. Karena sebelumnya itu ibadah haji nggak ada wukuf di Arafah. Jadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu sudah ada haji, tapi nggak ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu baru ada di masa Nabi kita Muhammad SAW. Dan puasa Arafah sudah ada sebelum adanya wukuf di Arafah. Dan penggunaan yang Nabi pakai, kalau untuk hari Arafah Nabi menyebut Arafah, sementara kalau tempat wukuf Nabi menyebut dengan Arafat. Okamakol, wallahu a'lam bisawab. Ngerti nggih? Nggih, saya kira itu. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.